Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal memanasi mesin. Kenapa kok memanasi mesin itu malah justru merugikan? Karena ada bro yang bilang, apa nggak masalah tuh kalau misalnya rutin tiap pagi mau berangkat dinyalakan 5 menit, apa nggak masalah kalau tidak melakukan pemanasan mesin pagi-pagi sebelum berangkat, ya kemanapun lah, dipanasi mesinnya 5 menit gitu ya. Apa nggak masalah di kemudian hari? Ini problemnya adalah di kemudian hari, bukan di hari itu juga. Dan tentu yang namanya manasi mesin ya, kita nggak bicara soal ngisi aki. Jadi kan memang ada kebutuhan untuk mereka yang motornya jarang dipakai, motornya dinyalakan selama beberapa menit ya, tiap hari atau ya tiap beberapa hari, tujuannya biar aki nggak tekor. Beda ya, bukan itu ya, maksud memanasi mesin. Ini memanasi mesin ini lebih untuk yang mereka yang pakai motor tiap hari, pakai jarak agak jauh, 10 km, 5 km gitulah ya. Jadi kebiasaan memanasi sebelum berangkat, bronya itu nyebut 5 menit ya. Walau ada juga yang menyarankan 1 menit. Alasannya kalau yang motor zaman dulu ya, memanasi mesin itu sebenarnya tujuannya adalah agar performanya oke gitu ya, bisa 100%. Jadi kalau motor zaman dulu kan pakai karbu. Nah, setelan karbu itu kadang tidak bisa sempurna. Jadi kalau dingin butuh dicuk biar mesinnya bisa nyala. Jadi motor itu harus pakai, ada puterannya, ada coknya gitu ya, agar bisa nyala. Jadi tujuannya cok itu ya biar gampang menyalakan mesinnya. Tapi itu biasanya dalam kondisi yang sangat dingin sekali ya. Kalau di daerah sini daerah sekitar ya, ini daerah Surabaya Selatan ya, nggak butuh, kecuali untuk motor yang ya agak rewel emang. Terus mobil juga gitu ya. Nah sekarang zamannya injeksi. Di zaman injeksi ini, yang namanya manasi mesin itu nggak butuh. Walau yang modern banget jadi butuh lagi. Jadi kalau motor perpindahan atau motor atau mobil ya, perpindahan dari zaman karbu ke injeksi itu, kebutuhan untuk memanasi mesin biar mesin optimal itu hilang. Namun sekarang di zaman serba anti karbon, anti polusi karbon ini, memanasi mesin jadi penting juga. Makanya ada beberapa mobil ya, kalau motor entah kayaknya nggak ada. Jadi ada beberapa mobil itu yang mengharuskan memanasi mesin. Jadi sebelum mesinnya panas nggak boleh digeber dulu. Karena apa?
karena dalam kondisi mesin dingin gas buangnya belum sempurna, jadi banyak polusi karbonnya. Oleh karena itu nggak boleh banter-banter dulu. Jadi itu yang apa, jadi alasan manasi mesin kalau nggak salah, setahu penulis gitu. Wes lali ya nonton nanti ya. Jadi memanasi mesin kalau dulu itu tujuannya adalah biar ya motornya bisa jalan. Terus kalau sekarang biar polusinya rendah. Nah kalau untuk kita sendiri nih, motor yang nggak ada apa jenenge, nggak ada pengurangan tenaga, nggak ada masalah dalam akselerasi, nggak ada masalah dalam menjalankan motor ya ketika mesin baru dinyalakan, kebutuhan memanasi motor jadi bergeser. Masih ada ya yang menganggap bahwa perlu dipanasi, dan yang jadi apa ya, asumsi ya, soalnya kita nggak bisa bilang fakta, cuma bisa dibilang asumsi, adalah karena kalau mesinnya dingin, oli itu belum naik, oli itu belum ada di atas. Oh pantes kagok rupanya sambil pegang HP toh, gak konsen nang dalan. Tuh depan tuh pakai HP, tangan satu, gak lihat jalan itu tadi barusan, makanya kaget-kaget. Ya maaf ya, di sela sedikit ini penulis kemarin nambahin minyak goreng ya. Kali ini lebih sedikit lagi. Bensin full tank. Sebelumnya kan agak banyak lah ya, segini gitu ya, segini kelihatan nggak. Terus penulis kurangi lagi jadi separuhnya, sedikit banget. Dan rupanya dosis itu yang tepat ya. Jadi satu ruas jari kelingking itu masih terlalu banyak. Separuhnya margarin itu lebih cocok. Penulis nambah itu soalnya kemarin pas beli bensin Pertamax, dapat Pertamaxnya yang kacau lah, tak memuaskan. Jadi tenaga berkurang, setelah habis isi bensin malah tenaga malah berkurang. Padahal harusnya nambah, karena sebelumnya dosis margarinnya terlalu banyak, tapi itu malah berkurang tenaganya. Padahal bensin tinggal satu strip kalau nggak salah ya, satu strip diisi bensin 50 kalau nggak salah ya, itu full tank sudah. Jadi sekarang tarikan jadi makin enak karena kayaknya udah pas ya kandungan margarinnya. Nah, lampunya merah lagi ya, sudahlah, gak ngoyo. Nah, lanjut ke topik. Itu tadi kalau kebetulan mungkin masih nututi itu, tapi ya wis gak usah ngoyo. Orang yang ngoyo-ngoyo gitu biasanya kalau di jalan itu di jalur yang kencang itu malah kalem-kalem ya. Orang yang di jalur kencang itu, jalan kencang biasanya malah lebih toleran sama yang lain. Aneh ya. Ya kembali lagi ke topik. Jadi penulis ulang, kalau orang
pakai memanasi mesin tujuannya adalah olinya biar bisa naik. Jadi sebenarnya alasan orang-orang untuk memanasi mesin itu adalah rasanya cuma satu ya, yaitu olinya saat pertama mesin baru dinyalakan pagi-pagi itu, olinya belum naik. Diasumsikan bahwa dengan oli belum naik, maka komponen-komponen belum terlumasi. Nah, ini mungkin orang-orang jadi terpengaruh dengan dengan iklan ya, iklan oli encer ya, disebut bila oli dengan viscosity index tinggi maka akan bisa cepat ngalir olinya waktu suhu rendah. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah cuma olinya bisa ngalir aja. Jadi butuhnya oli yang bisa ngalir. Dan oli bahkan yang SAE 40 ya kalau nggak salah ya, penulis baca datasheet itu, oli single grade pun bisa punya titik power point yang lumayan juga. Jadi suhu berapa ya, minus 5 derajat atau minus 10 gitu masih bisa mengalir olinya. Ini oli SAE 40 kalau nggak salah ya. Nanti penulis lihatkan datanya, kan pasti ada data PowerPoint itu. Jadi masih bisa lah di bawah 0 derajat. Nah kalau motornya ini nggak pernah berada di tempat situ ya, misalnya ngelencer ke puncak Dieng gitu ya, bermalam di situ, maka rasanya nggak perlu ya sampai butuh yang seperti itu. Karena ya kapan kita mengalami gitu loh, kalau cuma berangkat pulang cuma dipakai motor berangkat pulang kerja tok, kan ya nggak ada suhu seperti itu di tanggal berapapun. Nggak kayak kalau di luar negeri kan, yang kalau musim dingin ya itu suhunya sampai bisa minus, kan kita nggak ngalami itu. Terus asumsinya motor tidak terlumasi ketika olinya belum naik. Apa itu benar? Sebenarnya ya, iklannya Castrol yang ada molekul pintar yang bisa membuat oli masih tetap menempel ketika mesin mati, itu sebenarnya berlaku untuk semua oli loh ya, nggak butuh molekul pintar dong. Molekul bodoh pun juga gitu. Kalau nggak percaya wis, mungkin punya contoh oli encer. Kalau yang gampang-gampang wis, minyak goreng. Wis, minyak kayu putih, jangan minyak kayu putih entek lah. Minyak bayi wis, pokoknya minyak sembarang lah ya. Oleskan ke gagang pintu ya, ngisengin istri ya, ngisengin family, ngisengin keluarga. Taruh oli, lumaskan di pegangan pintu. Lakukan sebelum tidur ya, atau sama lah jam pulang kantor ketika kita sampai di rumah habis pulang kerja, lumasi itu gagang pintu pakai oli. Terus coba lihat besoknya pagi-pagi apa hilang atau masih ada.
sudah ada nggak yang melakukan percobaan seperti itu waktu penulis apa buat video tentang ini pertama kali? Sudah ada belum? Mungkin ya kalau misalnya sudah ada yang nyoba gitu pasti yakin sekali bahwa kalau oli itu nggak semudah itu turun walau suhunya panas sekalipun. Wis anggap aja ke panci lah, panci panaskan, wajan ya, wajan habis pakai goreng, taruh kebalik gitu, dibuat tiris niriskan olinya. Kira-kira pagi-pagi apa masih ada olinya minyaknya itu? Jawabannya adalah ada. Tapi ya gitu, kalau orang nggak nyoba sendiri nggak akan yakin. Dan hal yang sama terjadi pada oli mesin, apalagi oli mesin itu kata Castrol kan ada anunya toh, aditif yang bikin nempel loh. Motornya lambat sekarang ya, mungkin terpengaruh sama bar dahonnya. Jadi bar dahol ini memang cocoknya suara halus toh ya. Untuk awetnya toh. Balik lagi lah. Jadi ya yang namanya oli itu gak mudah-mudah turun, pasti akan terjaga lah, pasti akan ya nyantol. Kalau segitu mudahnya turun ya bakal rusak dong komponen, karena kan mencipratnya oli itu kan butuh waktu lama. Enggak langsung serta-merta gitu, begitu mesin nyala jeder 1 menit langsung basah ya, enggak lah ya. Enggak bisa. Jadi dalam keadaan mesin diem gitu, mesin masih terlumasi, masih ada sisa-sisanya. Nah, oli ini baru bakal bakal mulai hilang sedikit-sedikit ketika mesin menyala. Nah, pada saat mesin menyala ini barulah oli itu digantikan. Dan pernyataan dari pabrik oli bahwa aus itu terjadi pada mesin dinyalakan itu nggak ada hubungannya dengan sisa oli, nggak ada. Jadi oli waktu mesin pertama dinyalakan itu putaran mesin pelan. Nah, karena pelan ini beban yang dialami oleh komponen mesin besar, karena perbedaan kecepatan antara komponen satu dengan yang lain itu rendah, jadinya oli jadi nggak kuat, jadi terpaksa minggir gitu ketika ada gesekan. Oli baru kuat melindungi ketika perbedaan kecepatan motor komponen satu dengan yang lain itu tinggi, jadi gesekan sek gini loh. Nah, itu kalau tinggi baru lapisannya kuat. Kalau pelan lapisannya nggak kuat. Nah, karena lapisan nggak kuat inilah makanya aus pada saat mesin dinyalakan terjadi.
Mungkin ada yang nyebut apa, aus pada saat mesin dinyalakan itu apa, oh sekian persen gitu ya. Itu adalah syarat, adalah apa ya, itu terjadi bila hanya bila olinya layak dipakai. Jadi olinya itu paling lemah kemampuannya pada saat mesin dinyalakan. Dan dinyalakan ini bukan berarti setelah berhenti lama, tapi dari berhenti sebentar pun juga bikin aus. Makanya Castrol mengeluarkan oli stop start kan alasannya seperti itu. Jadi aus yang terjadi di saat mesin dinyalakan harus dilihat dari eh, hukum tribologinya lah istilahnya ya. Jadi ketika gerakan komponen itu pelan, tekanan yang dialami ke oli itu besar sehingga olinya itu susah untuk melapisi. Jadi karena susah melapisi jadi lebih mudah aus. Nah, untuk aus-aus gini biasanya dibantu aditif. Aditifnya bukan aditif apa namanya? Moli ya, bukan aditif EP. Bukan aditif yang apa jenenge? Yang tahan suhu tinggi, yang tahan tekanan tinggi, bukan. Tapi sama aditif yang kerjanya dari eh, ketika gesekan terjadi lemah, yaitu aditif ZDDP atau boron. Bisa juga dibantu oleh aditif yang bisa meningkatkan film strength seperti ester atau minyak nabati, termasuk juga minyak goreng. Kalau dari apa, sisi lain bisa juga dari peningkatan kekentalan. Jadi pakai oli yang lebih kental itu akan mencegah aus di RPM rendah. Ya apalagi ya, ya udahlah ya, intinya jangan berpikir oli belum naik. Oli itu turunnya, lepasnya dari komponen itu susah lah ya. Apalagi oli mesin yang sudah dirancang biar nempel ke komponen mesin. Lagi pula ya, kalau manasi mesin itu ya problemnya fuel dilution kan, karena RPM rendah. Jadi karena RPM-nya rendah, tekanan mesin nggak ada, jadi bensin itu lebih mudah apa ngocor ke ruang mesin. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.